Sharing session ke-10. Kita hari ini udah sampai di Bojonegoro. Acara dadakan sih sebenarnya. Kemarin habis acara kenduri sebenarnya nggak ada acara apa-apa buat bulan Juni. Cuman karena mendadak teman-teman dari Mas Bos yang pengen sharing bareng kita, udah kita ambil waktu di akhir bulan ini kumpul bareng di sini. Sekarang tanggal 29 Juni. Untuk acaranya besok pagi, berarti tanggal 30 Juni 2024 jam 8. Ini acara terpagi yang mungkin kita mulai walaupun pasti ngaret. Besok kita bawain materi cukup banyak, jadi semoga waktunya cukup sampai sore. Dan sekarang tim lagi prepare buat besok. Kita proofing dan ngerjain sablon untuk beberapa kaos dulu biar besok waktunya cukup. Habis ini beres, kita istirahat. Besok pagi kita lanjut sharing sama teman-teman. Kumpul bareng, kayaknya banyak sih yang datang besok. Kita lihat. Prepare-nya udah beres, sekarang kita lanjut rest area lagi. Kita lanjut ke tempat istirahat malam ini biar besok pagi bangun segar. Hari ini Minggu 30 Juni 2022. Kita ada panggilan kerja hari Minggu. Ini efek dari acara event kemarin kenduri. Kita ketemu teman dari Bojonegoro gitu. Jadi mereka ada permintaan sama toko Sablon Space untuk bisa hadir di acaranya kumpul mereka. Bagaimana cara memaksimalkan tinta yang mereka pakai, khususnya Unimed, untuk pengerjaan vektor dan minta sharing perihal produk yang baru. Jadi hari ini kita tim berangkat ke Bojonegoro. Nanti di sana bagaimana, keseruannya gimana, kita ketemu di sana. Ini saya ada Mang Opang, ada tambahan prospekan baru. Iya, baru nih. Cocok sama dia. Ya udah, kita saksikan teman-teman semuanya. Nanti acaranya bagaimana, saksikan terus. Halo, kita udah sampai di tempat acara nanti. Kita hari ini bertempat di cafe, kayak tempat kopi gitu, coffee shop mungkin ya. Namanya Barista Cafe. Terus nanti sepanjang hari kita acara ada di sini, sharing session, terus live sablon juga nanti di sini. Ya nanti seperti apa kita lihat sama-sama. Tonton videonya sampai habis. Saya mau ngopi dulu, dari pagi bangun tidur kita belum kopi. Lagi. Memang buat teman-teman ketahui bahwa toko Sablon Space ini kita bertanggung jawab, makanya kita terus nggak berhenti untuk memberikan informasi perihal masalah produk. Acara kita langsung mulai setelah tadi ada beberapa sambutan dari tuan rumah dan dari Pak Tommy. Kita langsung mulai acaranya karena waktunya udah siang, biasalah molor-molor dikit. Kita nggak mau membuang-buang waktu biar selesainya juga nggak sampai malam. Semoga sorean nanti udah beres. Kita langsung ke tempat teman-teman udah berkumpul. Itu punya Eyang.
Acara sharing session Bojonegoro hari ini seru banget. Teman-teman di sini tuh antusiasnya sangat tinggi, terus juga full bercandaan, ceria banget. Karena MC-nya Mas Raka emang gokil orangnya. Terus kebetulan di sini tuh kayak fanbase-nya Unimed. Hampir 90% teman-teman yang ada di sini tuh pengguna produk-produk dari toko sablon SPS. Jadi kayak kesempatan buat teman-teman sharing sama kita, tanya langsung tentang produk-produk yang selama ini mungkin udah mereka pakai tapi mereka mungkin kurang paham tentang SOP-nya, atau mungkin mereka pengen tahu tentang produk-produk selain yang mereka udah pakai. Kita bahas semua di sini, kita obrolin bareng. Dan kebetulan dari selama ini kita ke Jawa Timur tuh baru kali ini kita datang ke Bojonegoro. Ini kali pertama kita ketemu teman-teman di sini. Dan seperti permintaan dari mereka juga, materi yang kita bawain hari ini kita membahas tentang trik-trik penggunaan tinta dengan warna flow dan juga tentang finishing glossy. Jadi mereka tuh pengen belajar tentang gimana sih caranya finishing glossy yang lebih efisien dan hasilnya maksimal gitu dengan tinta-tinta yang mereka gunakan dari toko sablon SPS. Praktek kita mulai dengan setting screen. Kita setting screen dulu. Jadi semalam kita udah pakai screennya untuk proofing dan gesut berapa kaos. Cuman untuk live sablon ini kan kita udah ganti meja lagi, pinnya udah beda, kita setting ulang, kita atur ulang. Mang Opang sama Mang Amur selaku praktisi sablon di sini mulai dengan nyeting dulu, pasang-pasang stopper, nyiapin untuk colornya, untuk warna-warna yang digunakannya, dibantu juga sama teman-teman dari Mas Bos. Jadi kita dibantuin, kita setting satu persatu screen yang ada, kalau nggak salah 9 screen ya, 9 screen tuh kita setting satu persatu. Setelah screen siap dipakai, kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Jadi pas banget waktunya zuhur, kita istirahat dulu buat makan siang sambil teman-teman yang mau sholat. Dan setelah perut terisi, waktunya kita lanjutin nih, kita lanjutin untuk praktek sablon. Di sini kita pakai tinta Unimed AS dan JKR dengan warna flow. Trik yang kita gunakan agar teman-teman bisa nyablon dengan lebih efisien yaitu dengan penggunaan base. Kita pakai base putih, yang digunakan base putihnya tinta Unimed seri JKR, karena kalau JKR kan kita lebih solid, jadi nutupnya lebih cepat dan kita cukup sekali aja udah bisa jadi base. Oke. Ya lebih cepat. Jadi ya. Terus umur waknya lebih lama. Karena dia nggak kena pantulan panas. Nah, ini Mas Esek, Mas Enos ini sering pinjam buatkan ke saya ini kayaknya. Setelah ada base putih tersebut, teman-teman bisa timpa langsung dengan tinta flow yang notabene-nya punya opacity rendah. Itu nggak perlu sampai naik berulang-ulang dan warnanya udah bright. 9 screen yang kita gunakan di sini itu terdiri dari 1 screen base dan 8 screen untuk warna lainnya. Yang tadi kebanyakan warna flow tadi. Satu persatu screen naik. Di sini teman-teman dari Mas Bos juga penasaran dan ikut mencoba. Ya seperti biasalah, kita biasa tim cuman untuk proofing aja, selebihnya diserahin dengan teman-teman di sini nyablon kaosnya masing-masing gitu. Dan seperti biasa di saat-saat seperti ini tuh kalau lagi praktek baru banyak pertanyaan dari teman-teman, kayak ya udah kita praktek sambil sharing gitu. Mulai dari produk-produk dari TSS yang udah sering mereka gunakan sampai produk yang teman-teman baru tahu kalau TSS punya produk seperti misalnya SMT, screen opener, screen washer dan lain-lain. Dan juga di sini tim kita menjelaskan SOP penggunaan produk-produk tersebut agar bisa jadi lebih tepat guna. Oh ya, BTW untuk sharing session kali ini kita ada support dari Bakul Katun, yang mana Bakul Katun menyediakan kaos polos dengan spesifikasi Katun Combat 30S untuk dibagikan ke teman-teman yang datang hari ini. Jadi ya seperti biasalah, teman-teman dapat kaos biar bisa disablon sendiri, bisa dibawa pulang. Thank you Bakul Katun, semoga selanjutnya bisa support acara-acara komunitas seperti sekarang ini. Dan setelah screennya naik semua, proses sablon beres, kita lanjut ke poin penting berikutnya yang termasuk juga dalam materi kita kali ini, yaitu finishing. Nah, teman-teman di sini pengen finishing yang glossy. Nah, di sini kita menggunakan media plat CTP untuk membuat efek glossy yang lebih maksimal dengan suhu 185 derajat dengan waktu 35 detik. Kita bisa lihat sendiri hasilnya. Wow, super glossy, dan seperti yang diharapkan teman-teman di sini juga, karena memang banyak permintaan dari customer mereka yang menginginkan hasil sablon seperti ini. Oh ya, untuk acara hari ini
bertepatan dengan agenda bulanan dari teman-teman Mas Bos, yaitu arisan. Jadi hari ini kita sambil arisan bareng teman-teman Mas Bos, kocok arisan. Iya. Nomornya berapa? 6000. Kebalik. Oh iya. 6.000 Pak. Balik Pak. Oh biar rame. 0009. 9. Deni Rama. Deni Rama. Ayo. Deni Rama enek kok iso iki kok. Ora teko piye. Terus juga kita sekalian ada beberapa door prize dari toko Sablon SPS kita seperti biasa menyediakan door prize buat teman-teman. Nggak banyak, tapi seenggaknya buat teman-teman yang beruntung hari ini bisa mencoba tinta itu, mungkin yang sebelumnya belum pakai bisa pakai. Kayak isinya satu paket itu ada beberapa tinta plastisol sama emulsi. Ya mungkin kalau emulsi teman-teman belum coba, kalau plastisolnya udah pasti coba karena di sini bener-bener fanbase-nya Unimed, penggunanya banyak banget. Oke, sekarang saya lagi sama Mas Raka nih. Saya dari tadi ngincer banget pengen ngobrol sama beliau tuh satu. Siap bosku. Pengen diceritain tadi tuh loh, seragam tawuran. Wah, itu gimana sih Mas? Itu istilah dari kita aja. Jadi memang kebanyakan anak-anak Mas Bos ini itu kan dia fanbase banget Unimed ya, Unimed. Karena memang rata-rataan penggemar atau customer di sini suka dengan karakteristik sablon yang tebel. Oke. Nah, jadi kehadiran Unimed ini udah sesuai dengan ekspektasi mereka semuanya. Nah, untuk masalah mayoritas pesanan, jadi kalau bisa kita bilang ini Mas Bos itu seperti kampung silatnya sablon. Bahkan kalau dari luar kota pun bikin kaos silat itu di sini. Ya, masih jadi di sini rata-rata ya? ini berbagai ya, bukan hanya satu organisasi silat aja, tapi banyak yang pesen di sini. Dan member Mas Bos memang rataannya juga mereka member dari organisasi tersebut. Nah, kalau istilahnya yang dinamakan dengan istilah tadi itu biasanya digunakan oleh kaos-kaosnya itu para pendekar. Biasanya ada organisasi apa, pengen kompakan, pengen lebih solid kalau mau kumpul, mau latihan, pakai itu. Jadi bukan tawur, lebih ke kaos pendekar. Maksudnya gitu. Tadi kan misalnya bilangnya kan kaosnya tebel-tebel biar anti bacok. Enggak, kaosnya habis. Jadi kalau misalkan yang istilahnya tebel-tebel itu kita istilahkan kaos anti bacok. Kenapa? Karena dari kaos-kaos yang kita bikin dengan tinta Unimed ini, karena saking tebelnya mungkin kalau dibandingkan dengan istilahnya yang dulu-dulu ini oke lah. Jadi istilahnya itu saking tebelnya kita itu mengkonotasikannya kayak menjulukinya, wah ini tebel nih, anti bacok nih, kayak gitu. Jadi gitu, dan seperti yang saya bilang tadi di Bojonegoro ini terutama sekitaran sini ya. Iya. Itu tuh benar-benar hampir semuanya pengguna tinta plastisol Unimed. Hampir semuanya. Kecuali Mas Raka. Ini nggak pakai Unimed. Nggak, habis ini kita akan memakai Unimed karena saya akan memakai tinta-tinta yang datang ke Bojonegoro. Jadi buat teman-teman vendor dari mulai toko kain, toko tinta, Bojonegoro akan welcome untuk Berarti semuanya. besok ganti Unimed nih. Ya. Bulan depan ada tinta baru ganti lagi. Kan gitu. Nah, enggak dong, kalau istilahnya stabil dan cocok dan mereka karyawan-karyawan nih ya cocok dengan itu, why not gitu. Ya kita pakai aja. Karena sejauh ini mungkin ada beberapa hal yang kemarin nggak kita tahu, sekarang kita tahu. Tips and trick dari Unimed-nya langsung, dari toko Sablon SPS-nya langsung, hari ini kita mempelajari. Dan ternyata ada beberapa hal baru seperti SMT yang digunakan untuk membersihkan bekas tinta, harganya sangat murah sekali. Dan ini sangat worth it sekali. Dan ternyata ada juga tips kalau tinta baru datang harus diaduk lagi. Sebenarnya hal sepele seperti ini kadang-kadang kita melewatkan. Padahal ini sangat amat membantu kecepatan dan efisiensi produksi kita. Betul. Gitu Mas Panji. Siap, ya kan? siap. Terima kasih. Emang andalan banget toko Sablon SPS. Pak Tony, nanti laporan ya, ditunggu laporannya. Mas Raka order belum? Kita akan order lewat ketua kita. Oh iya, kan ada di sini ada sama Mas Enos. Karena ada. sebelumnya kalau di Bojonegoro udah ada reseller, tapi perbatasan Bojonegoro Tuban itu di daerah Parengan. Mungkin dia akan melayani yang dekat-dekat situ ya. Nah, yang di kota sendiri memudahkan teman-teman. Jadi Kalau teman-teman mau order Bojonegoro dari komunitas langsung ke Mas Enos. Oke, gitu. siap. Makasih Mas atas waktunya, makasih atas Siap, acaranya. andalan Apresiasi banget.
Ya. buat sambutannya. Terima kasih. Jangan malas-malas datang ke Bojonegoro. Oh, besok pasti mampir pokoknya lagi ya. ke sini. Oke. Karena Bojonegoro ini kota yang terang sablonnya asik-asik. Betul. Asik-asik. Asik banget. Kita have fun di sini ya teman-teman ya. Ya, Mas Bos, kendul-kendul. Yes. Oke, sekarang saya udah sama Mas Opang. Gimana Mas Opang cerita tentang hari ini? Alhamdulillah di luar ekspektasi saya, penerimaan dari mulai kita kedatangan ya Mas sampai sekarang acara masih tetap jalan, teman-teman ada yang live sablon juga. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya Mas. Ekspektasi dalam arti kata penerimaan mereka buat saya pribadi wah banget. Wah banget dan luar biasa Terbaik. ternyata di sini fanbase Unime ternyata. Gila sih keren. Dan ini maaf kali pertama kita kesini Mas. Betul, gini hari ini kita pertama kali banget kesini. Padahal kita sering lewat ya. Sering lewat. Cuman Sering lewat. iya mungkin kebetulan gara-gara acara Kenduri kemarin ketemu Ya, teman-teman. ketemu, ada obrolan. Alhamdulillah alam semesta mempertemukan kita di tanggal 30 Juni ini, dan saya pribadi berharap kedepannya secara emosional sama teman-teman Bojonegoro sendiri makin lah ya, makin erat ya. Untuk teknik yang kita bawain hari ini, materi bukan teknik, materi, Untuk yang kita bawain angkat hari ini. sekarang lebih ke fluorescennya Mas, cuman teman-teman requestnya finishing glossy. Glossy. Jadi triknya di kita main glossy hari ini. Betul. Teknik apa dengan Glossy ya? Glossy tadi. Biar stabil dari titik 1 misalnya sampai 50 atau 100 kita pakai flat untuk offset. Itu namanya plat CTP. CTP. Ya, untuk harganya sendiri itu sangat murah Mas. Daripada misal kalau kita pakai Astralon, biasanya kita pakai Astralon. Biasanya kalau pakai Astralon ada di 1 sampai 5 piece yang glossy. Nah, Oke. kesananya glossy-nya Jadi dapat dia kurang. bisa habis gitu ya. Oke. Si coatingnya biasanya ke kikis, coating dari apa si Astralonnya ke bawah sama apa panasnya minyak plastisol biasanya ya. Nah kebetulan kita ini ada live tuh kurang lebih 40, dan tadi saya lihat yang Stabil. coating 23 piece semua glossy-nya rata dan stabil. Stabil. Terus kalau tinta yang kita bawain, saya tadi kan lihatnya ada JKR, ada AS. Nah untuk itu di AS sama JKR tuh ada perbedaan opacity atau enggak? Tetap untuk AS sendiri opacity-nya ada mungkin di angka 5 sampai 8 ya. Lebih ke cenderung dekat ke CMYK. Oke. Untuk yang fluorescent ya. Nah, untuk yang JKR itu ada di angka 10 lah mungkin ya. Dan itu lebih daya tutupnya lebih padat, lebih tinggi Jadi dibandingnya AS. dengan penggunaan base putih itu membantu lebih efisien. Sangat membantu. Sangat membantu. Untuk Jadi lebih pencerahan. disarankan ya sebenarnya pakai base itu Pak? Disarankan sih untuk fluorescent. Walaupun tetap untuk JKR sendiri kita bisa tanpa base Bisa ya. tanpa base ya, betul. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan kita hari ini. Kita ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Buat sebesar-besarnya buat teman-teman Bojonegoro Sablon. Mas Bos. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkesempatan lagi buat datang ke sini. Siap. Sampai Saya ketemu. Doni Herdian. Saya Panji. Sampai ketemu lagi di kerumunan selanjutnya. Siap. Wait, saya mau kenalin nih satu member baru kita. Oh iya. Jadi ini sekarang seperti yang kita ketahui di beberapa kesempatan di tahun ini kita jalan bertiga, saya Pak Tommy, Mas Doni Herdian, dan sekarang ya seperti yang Mas Doni mulai kewalahan menghandle sendiri ketika live shoot gini karena memang crowdnya memang tiap kita event parah, rame banget dan kegiatannya banyak. Mau nggak mau kita merekrut satu member tim baru, dan ini ada Mas Amur dari Bandung, pasti kalian juga udah tahu ini sahabatnya Mas Doni juga. Jadi kita milih sosok yang chemistry-nya udah dapet sama Mas Doni untuk bekerja berdampingan, jadi job desk-nya bisa bertukar, mereka udah pikir sendiri. Iya nggak? Betul. Mang Amur jadi sekarang tinggal di Solo. Tinggal di Solo baru 1 minggu, dan ini kali pertama saya ikut tur bareng Toko Sabun SPS. Kesannya Kesannya nih, buat pertama kali ini ya ikut kita jalan nih. seneng ada ketemu teman-teman yang lain pelaku sabun juga, terutama ya antusiasnya saya rasa ini bagus beda dari yang lain. Dari sambutannya juga beda. Jadi buat trip selanjutnya nanti kita udah jalan berempat, seat mobil belakang udah nggak kosong lagi, udah berempat pas. Karena settingan terbaik kita jalan emang berempat. Oke, semoga dengan adanya member tim baru
kita bisa lebih produktif, ya nggak? Bisa lebih produktif dalam memberikan edukasi tentang produk-produk dari toko sablon SPS. Sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya. Ditunggu ya. Oke. Siap.